Ya, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu, Saudara dimanapun Saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Biarlah hanya segala kemuliaan bagi Bapa, Putra yang kudus, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang terus menyertai, melindungi kita sekalian sampai hari ini. Berdoa dan berharap Bapak Ibu semua sekalian dalam keadaan sehat dan terus tetap mengiring Tuhan. Ya, setia mengikut Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya pendeta Abdul Bastir Putar-Putar. Dalam kesempatan ini ada satu hal yang sangat penting ya, dan perlu untuk kita ketahui, kita pahami, dan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, sekarang ini ya viral dengan suatu ajaran atau sudah dikategorikan orang-orang tertentu, kelompok tertentu, yaitu suatu ajaran yang dulu dianggap itu bidat, ya, bidat-bidat, dan muncul lagi sekarang ini, ya, yaitu jika ada Bapak Ibu mendengar, ya, yang sudah asing, ya, yang sudah asing dan tidak terbiasa kita mendengarkan itu seperti zaman-zaman dulu, ya, muncul lagi hal-hal yang berbeda misalnya, ya, yaitu misalnya. Ya, ini penting sekali, yaitu yang pertama, kalau ada yang mengajarkan yang kita dengar dari manapun itu, mungkin dari YouTube, Facebook, yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan gembala yang baik, Yesus itu bukan terang, tapi yang gembala yang baik, yang terang itu, yang juru selamat itu hanya Yahweh, hanya Bapa saja. Hati-hati dengan ajaran ini. Apalagi kalau ada yang mengajarkan Yesus itu tidak sehakikat, tidak sederajat dengan Bapa. Ya. Nah, kemudian ada lagi ajaran yang mengatakan bahwa Yesus menjadi Tuhan itu setelah mengalami baptisan. Ya, diberikan kuasa. Nah, ini penting. Ya, saya tidak perlu banyak-banyak untuk menyampaikan, Bapak Ibu, jika mendengarkan seperti ini, maka saya katakan lebih baik kita tolak. Ya, kita tolak. Ya. Nah, karena itu sudah menyakiti hati Tuhan, terutama yang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Wow, luar biasa. Padahal Alkitab sudah mengatakan banyak sekali, ya, fakta data Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus juru selamat. Kapan dia menjadi juru selamat? Apakah dia pada saat sudah lahir? Apakah dia sudah pada saat dia dibaptis? Atau setelah mati dan bangkit baru dia juru selamat? Tentu tidak. Sebelum dia berinkarnasi, sebelum menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini, Yesus itu sudah juru selamat. Dan itu sudah diberitahukan jauh sebelum Yesus lahir. Ya, atau sebelum Yesus lahir sudah diberitahukan bahwa Yesus itu adalah juru selamat, adalah Tuhan kita. Contoh, ya, di Lukas, saya baca ya beberapa Alkitab saja, sangat banyak ayat Alkitab yang menunjukkan, ya, fakta data Alkitab bahwa Yesus juru selamat. Ya, dikatakan di sini, kita perhatikan, ya, ini luar biasa. Ayat 47, Lukas 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya sesungguhnya. Mulai dari sekarang segala keturunan menyebut aku bahagia, karena yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, namanya adalah kudus. Di sini dikatakan Allah adalah juru selamatku. Siapa yang dimaksudkan di sini? Yang disampaikan kepada Lukas kepada Maria pada saat itu adalah yang dimaksudkan itu adalah Yesus, ada juru selamatku. Kemudian di Lukas 2 ayat 11 sangat jelas dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu siapa? Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi juru selamat itu, ya, sudah ada sebelum dia lahir, bukan pada saat dia lahir. Dan juru selamat itu sebelum dia dibaptis sudah juru selamat. Sebelum dia mati dan bangkit,
Dari kematian mengalahkan maut, dia juru selamat. Jadi bukan pada saat dia dibaptis diproklamasikan menjadi anak Allah atau juru selamat. Namanya juru selamat itu adalah juru selamat untuk manusia, orang berdosa. Luar biasa. Jadi Yesus Kristus jelas juru selamat. Kita baca lagi ayat yang lain ya, Yohanes 4 ayat 42. Nah, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Bahwa dialah benar-benar juru selamat. Siapa maksudnya dialah benar-benar juru selamat ini? Yesus yang ada pada saat itu bertemu dengan perempuan Samaria, bertemu dengan orang-orang Samaria. Ya, mereka mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Ketika Yesus mendengarkan hal itu, apakah Yesus mengatakan, oh jangan, aku bukan juru selamat, nanti setelah saya dibaptis baru juru selamat. Oh nanti setelah saya bangkit dari kematian jadi juru selamat. Tidak, artinya dia adalah juru selamat, Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Luar biasa. Ya, kita lihat lagi ayat-ayat yang lain yang mengatakan juru selamat itu, Bapak Ibu cukup sangat banyak ya. Ya, sangat banyak. Ya. Nah, kita perhatikan. Ini luar biasa. Nah, makanya jangan sampai kita ragu bahwa Yesus itu adalah juru selamat ya. Ada lagi firman Tuhan selain dari kitab Lukas, Yohanes, tapi juga ada di Kisah Para Rasul. Saya baca Kisah Rasul 5 ayat 31. Dikatakan begini. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Siapa itu yang dapat mengampuni dosa? Yaitu adalah Yesus Kristus. Dialah juru selamat. Wow, luar biasa. Nah, kalau Yesus itu dapat mengampuni dosa manusia, itu berarti dia Tuhan. Dialah juru selamat kita, menebus kita dari perbuatan dosa. Nah, saya baca lagi di Kisah Rasul 13:23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikan Allah. Yang dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Siapa namanya? Yesus. Berarti Yesus juru selamat. Wow, luar biasa ya. Ini sudah banyak Alkitab ini yang membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ jika kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Yesus Kristus juru selamat kita. Luar biasa. Jadi saya tidak perlu menafsirkan ini ya. Ya, tidak perlu lihat bahasa Yunaninya, gramatikalnya atau yang lain sebagainya. Tapi ayat ini saya sampaikan dengan sederhana saja, sesuai dengan teksnya saja. Ya. Kita mau cari lagi ayat yang lain. 1 Timotius 1 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Ini Paulus ini yang mengatakan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita. Siapa dia? Dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Nah, jadi katakan ya, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita. Siapa juru selamat kita? Yesus Kristus. Dialah juru selamat kita. Wow. 1 Timotius 2 ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Siapa ini? Tidak lain adalah Yesus sendiri, puji Tuhan. Nah, di kitab Timotius sangat banyak. Sekarang kita lihat lagi di kitab Titus pasal 1 ayat 3. Berkata demikian. Dan yang pada waktunya dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, juru selamat kita. Siapa juru selamat kita? Adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ayat 4 dari Titus 1. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman, kita bersama kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Kristus Yesus. Perhatikan ini. Dan dari Allah Bapa dan Kristus Yesus. Kristus Yesus juru selamat kita menyertai kita. Wow, sangat jelas lagi itu. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Ya. Titus 3 ayat 6.
yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Wow, apakah juga Petrus mengatakan Yesus adalah juru selamat? Ya juga. Jadi bukan hanya Paulus ya. Nah, dikatakan di 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita. Perhatikan, dan juru selamat kita siapa dia? Dan juru selamat kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yesus dahsyat yang luar biasa. Saya tambah lagi 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, luar biasa. Di kitab Petrus banyak sekali data fakta yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Saya coba ayat yang lain, kitab yang lain ya. Kitab yang lain. 1 Yohanes 4 ayat 14. 1 Yohanes 4 ayat 14. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat ini dalam Alkitab ya, di kitab Bapak Ibu saudara kalian ya. Dikatakan apa? Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya. Mengutus anaknya, siapa itu anaknya? Yesus Kristus menjadi juru selamat dunia. Wow, enggak tanggung-tanggung menjadi juru selamat dunia loh. Dia bukan juru selamat hanya untuk satu pribadi gitu ya, tapi dunia. Nah, bagaimana bisa menjadi juru selamat dunia kalau hanya bisa satu yang diselamatkan? Nah, itu mungkin manusia bisa menyelamatkan satu orang kalaupun bisa, tetapi ini dunia, berarti seluruh manusia di dunia ini. Nah, jadi siapa yang sanggup melakukan itu kalau bukan Tuhan? Ya kan? Ya Tuhan. Berarti Yesus itu adalah Tuhan. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Perhatikan ini, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dialah adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia ada di dalam kemuliaan dari kekal sampai selama-lamanya. Luar biasa ini. Nah, Dialah juru selamat kita. Jadi Bapak Ibu sudah jelas ya bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, karena itu tolaklah ajaran siapapun itu yang mengatakan Yesus bukan juru selamat, hanya Yahweh, hanya Bapa. Ya, tolak ajaran itu. Ya, sekali lagi tolak ajaran itu. Jangan terpengaruh hanya karena ya punya popularitas, punya pengikut banyak, ya punya uang banyak dan yang lain sebagainya. Jangan itu menjadi ya kriteria dari kebenaran, ya, atau itu standar dari kebenaran, bukan Alkitab, ya. Jadi jangan juga terjebak karena dia pendeta besar, sudah punya doktor, ya gelar doktor dan yang lain sebagainya. Tidak usah ya dengan hal seperti itu, ya. Ini sudah melukai hati Tuhan. Ya, Dialah juru selamat kita. Kalau kata juru selamat, Dialah Mesias, berarti Dialah Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Tuhan, kepada Bapa, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang merendahkan Yesus, berdoalah buat mereka. Ya, berdoa supaya mereka diterangi oleh Roh Kudus sehingga mereka kembali kepada ajaran yang benar. Ya, Bapak Ibu, dan kita tidak menghakimi mereka. Kita mendoakan mereka ya supaya mereka dibukakan mata rohaninya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Puji nama Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan yang sangat sederhana ini bisa menolong kita untuk menangkal, menolak ajaran-ajaran sesat yang mengatakan Yesus Kristus bukan juru selamat. Puji nama Tuhan. Bagikan ya video ini kepada keluarga, teman, saudara, jemaat yang lain supaya mereka juga supaya lebih waspada, hati-hati dan iman mereka diteguhkan. Berdiri teguh atas kebenaran dan tidak disesatkan, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, marin,
yang lalu, ya, hari ini, esok, sampai selama-lamanya, dari masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Kita permuliakan Dia, kita agungkan Dia. Biarlah segala kemuliaan, pujian, pengagungan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.